Selamat datang di channel aku Milana Bila 99. Teman-teman, di hari ini aja aku tadi udah bikin 3 konten ya. Yang pertama itu untuk jodoh ya, jodoh kamu tuh orang baru atau orang di masa lalu. Yang kedua, masihkah ada kamu di hati dia, si mantan. Terus yang ketiga, aku tadi udah bikin konten untuk yang hubungan toksik. Jadi hubungan toksik itu sebaiknya dilanjutkan atau diakhiri saja. Jadi ini sudah konten yang keempat, teman-teman. Jadi di hari ini udah di konten yang keempat. Jadi silahkan untuk cek ya, untuk scroll ke bawah. Di situ ada konten-konten aku sebelum ini. Dan aku kasih tahu bahwa 2 konten yang setiap harinya seperti biasanya aku bikin. Nah, itu aku udah bikin untuk tanggal 1 Juli dan tanggal 2 Juli aku udah bikin. Jadi silahkan scroll di bawah ya. Scroll ke bawah. Nah, selanjutnya di sini aku mau tahu seandainya kalian yang menghubungi dia terlebih dahulu, kira-kira berpotensi nggak ya? Kira-kira kalian direspon nggak ya? Dan kira-kira ada potensi nggak ya kalian tuh kembali berkomitmen dengan si dia ya? Jadi silahkan bayangin wajah mantan kalian. Jadi seseorang yang ingin kalian, misalnya kalian tuh ingin sekali balik sama si A. Jadi bayangin wajah si dia, oke? Kemudian sebutkan nama dia di hati kalian. Kemudian pilih sesuai intuisi kalian ya. Aku kasih waktu 5 detik. Kalau kalian bingung silahkan di pause. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Aku membuat dari ini terlebih dahulu ya. Ini semuanya ini adalah asli kartu jatuh. Jadi aku nggak memilih kartu. Tadi tiba-tiba banyak banget kartu jatuhnya ya. Berarti memang itu energinya gitu ya. Ini ada kartu Page of Wands, King of Pentacles, ini Ace of Cups, ini The Devil, ini ada The Tower, ini The Hierophant, ini Eight of Cups. Ya, nyata di sini bahwa kalian sama orang ini sudah hancur ya, sudah hubungannya udah nggak ada, memang kayak gitu. Dan aku juga melihatnya ini juga nyata ada Eight of Cups, berarti ada yang hubungan orang sama orang di masa lalu ya, ada yang meninggalkan dan ditinggalkan di sini ya, berarti ini hubungan nggak ada, emang mantan di sini. Terus ini ada The Devil, ini di bottom of the decknya ini masih sakit hati banget ya. Mungkin waktu itu putusnya nggak baik banget di sini. Tapi ini vice versa teman-teman, bisa jadi ternyata energi kalian ya. Karena ini versi YouTube, jadi bisa saja energi itu terbalik. Memang sih terkadang aku mau menarik energi si dia, tapi ternyata yang ketarik adalah energi kamu ya. Bisa jadi demikian ya. Pokoknya di sini salah satu dari kalian di sini ada yang sakit hati banget ya. Ibaratnya seandainya mau balikan tuh enggak deh, kayak gitu loh. Kayak kalau disuruh balikan malah lari di sini gitu loh ya. Jadi ini sakit hati banget. Jadi kurasa ini masih trauma berat. Jadi kayak enggak banget gitu kalau mau kembali. Masih sakit hati banget gitu ya. Sebenarnya ada keinginan untuk memulai hubungan yang baru. Ini ada Ace of Cups ya. Tapi dia lebih besar sakit hatinya sehingga dan ini juga ada kartu The Devil, jadi masih nggak percaya bahwa kalian itu sudah berubah, atau sebaliknya ini vice versa teman-teman. Pokoknya ini ada salah satu di antara kalian ini nggak percaya kalau si dia tuh berubah ya, khawatir kalau aku balikan sama dia pasti dia tuh ngulangi hal yang sama seperti dulu. Nah kayak gitu ya, ada yang beranggapan demikian di sini, oke? Dan aku melihatnya entah kamu atau dia di sini ini sangat dekat ya kepada Sang Maha Kuasa. Dia banyak berdoa kepada Sang Maha Kuasa, meminta petunjuk di sini. Sebaiknya aku nih mau terima dia atau enggak gitu loh. Tapi kurasa di sini energi dia sih di sini. Tapi ini vice versa sih teman-teman ya. Cuman kurasa ini energi dia gitu ya. Jadi dia yang sakit hati banget di sini, dan dia yang lebih meminta petunjuk kepada Sang Maha Kuasa, sebaiknya aku harus bagaimana nih sama nih orang ketika dia tuh kembali ke kehidupan aku lagi. Nah gitu ya.
memang ada keinginan untuk memulai hubungan yang baru, lembaran baru, tapi kalau udah inget sama sakit hatinya tuh, aduh enggak deh kayak gitu di sini ya, enggak deh, aku masih khawatir dia tuh masih seperti dulu, belum berubah gitu ya. Ini ada page of wands, yang aku rasa kan hubungan yang baru kan, ingin membuka hubungan yang baru atau lembaran baru di sini. Tapi dia aku melihatnya di tahun di Juli 2020 dia lebih lebih memilih tidak berhubungan dengan kamu dulu nih, tapi entahlah di bulan Juli ya. Karena aku melihatnya di sini, apakah ketika kamu menghubungi dia terlebih dahulu, apakah kamu akan direspon? Iya, kamu akan direspon, emang akan direspon. Tapi untuk kembali di bulan Juli tidak deh, ya tidak. Kenapa? Ini lebih masih khawatir ya, dan masih sakit hati juga sama kamu, dan lebih ragu juga untuk kembali sama kamu. Dan ini lebih banyak meminta petunjuk kepada Sang Maha Kuasa daripada menuruti nafsu dia. Karena nafsu dia berkata pengen balik sama kamu, tapi logika dia berkata oh jangan, dia gak akan berubah gitu. Sehingga dia di sini lebih pada mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Aku kesana melihatnya, dan lebih memilih untuk ini sih memilih sendirilah ya, memilih tidak balik sama kamu dulu deh. Dia lebih memilih untuk menikmati kehidupannya tanpa kamu gitu loh di sini. Kurasa di bulan Juli demikian. Jadi kalau misalnya apakah ada potensi komitmen di bulan Juli, belum. Kurasa masih belum. Entahlah di bulan Agustus ya. Entahlah bulan Agustus. Tapi bukan berarti sekalipun ada keinginan sebenarnya, keinginan kembali buka lembaran baru sama kamu di sini di bulan Juli, tapi belum tentu energinya itu masih seperti itu di bulan Agustus, belum tentu juga. Terkadang malah bisa berubah. Terkadang malah udah bisa matok gitu ya, matok. Enggak deh, aku enggak, jangan sampai balikan sama dia. Bisa jadi energi berubah teman-teman ya. Cuman di bulan Juli ada keinginan seperti itu, tapi karena ini ada King of Pentacles dan ada kartu ragu, khawatir sama kamu, kurasa di bulan Juli belum ada komitmen. Tapi kalau kalian direspon, iya kalian direspon di sini ya. Karena di sini dia lebih pada kayak dendam ya. Dendam tuh masih ada. Jadi sakit hati masih mendominasi di sini teman-teman, daripada memaafkan ya. Itu sih yang aku lihat di bulan Juli ya. Gitu. Jadi intinya direspon, tapi untuk kembali tidak. Dan dia lebih memilih untuk fokus dengan hidupnya dia sendiri, dan dia merasa bahagia loh tanpa kamu. Dengan hidupnya sendiri dia bahagia, dan di bulan Juli masih khawatir kamu tuh udah berubah kayak gitu. Dan dia lebih dekat kepada Sang Maha Kuasa. Oke. Di sini energi yang paling kuat dari ini cup, ini pentacle, sebentar ya. Pentacles ini Aries, ini sebentar. Ini Taurus. Sebentar, ini Taurus. Ini ada cup, oke. Ini ada the devil, itu Capricorn ya. Ini energi yang paling kuat dari, sebentar. Ini ada two of swords. Ini energi yang paling kuat dari Aries ya. Aries, Leo, Sagittarius. Cuman ini energi yang paling kuat sih seperti Cancer, Scorpio, Pisces ya teman-teman. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus dan Aries ya. Taurus dan Aries. Dan Capricorn juga. Jadi energi yang paling kuat di sini dari Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Taurus dan Aries. Ini energi yang paling kuat ya. Energi yang paling kuat di sini. Tapi kayak Gemini, Libra, Aquarius dan Leo, Sagittarius juga sih, cuman kecil energinya tapi di link ya gitu. Selanjutnya buat kalian yang pilih kartu ini ya, yang warna biru di sini. Apakah kalian direspon seandainya kalian menghubungi dia terlebih dahulu? Ini di batang decknya ada kartu Queen of Cup, Queen of Swords, The Star. Wow, ini ketolong ya. Ini kartunya cantik semua. Ini cantik ya. Jadi kalau kalian menghubungi dia akan senang hati merespon kalian di sini ya. Dan kurasa ini nggak perlu berdoa, nggak perlu ragu-ragu. Ini dengan ketegasan si dia akan merespon
komunikasi kalian. Jadi kalau kalian memulai hubungan terlebih dahulu, memulai komunikasi terlebih dahulu dengan si dia, itu akan direspon. Jadi dengan ketegasan dia, ya, dia akan merespon dan lebih pada ketercapaian. Ini ada kartu The Star dan kartu Wheel of Fortune. Ini dua-duanya nih kartu yang sangat cantik ya teman-teman. Jadi kalian tidak hanya direspon, tapi di sini sudah menampakkan sinyal-sinyal bahwa kayak dia tuh kayak mengatakan, aku loh masih sayang sama kamu, aku loh masih cinta sama kamu, kamu loh masih ada di hati aku, bla bla bla. Intinya udah kasih sinyal-sinyal bahwa dia itu masih sayang sama kalian, bahwa dia tuh pengen balikan sama kalian gitu. Dan ini karena ini ada kartu The Star, jadi keinginan kalian untuk kembali sama dia tercapai di bulan Juli ya. Ini ada Wheel of Fortune. Walaupun terkadang komunikasi dengan dia itu tersendat-sendat, artinya nggak terlalu lancar, tapi ketika dibalas itu pasti gitu teman-teman. Ada kan orang yang rajin, komunikasinya rajin, tapi balasannya tuh nggak pasti kan, ada kayak gitu. Nah ini balasannya kayak 1, 2, 3 tapi pasti gitu loh. Iya, gue masih sayang sama lo gitu, gue masih cinta sama lo gitu, gue nggak pengen nih putus sama lo, gue pengen balikan, bla bla bla. Ini jelas gitu loh ya, walaupun balasannya itu agak lama gitu ya, tapi ketika dibalas, kepastian yang dibales nih, ini ada Wheel of Fortune soalnya, dan ini lebih berpotensi, sangat berpotensi untuk kembali ya. Jadi nggak hanya direspon, tapi kalian juga dikasih kepastian sama dia di sini. Wow, keren. Jadi buat kalian yang pengen banget balikan sama mantan dan kebetulan kalian pilih yang warna bros biru, coba kalian hubungi dia nanti di bulan Juli ya. Kalian nggak apa-apa, ini bagus energinya, walaupun ini general reading. Ini memang general reading ya, jadi nggak bisa resonate hingga 100% karena yang aku tarik adalah energi kolektif. Tapi teman-teman, walaupun demikian tuh energi kamu tuh bukan nggak ketarik sama sekali, pasti ketarik walaupun hanya 30-40% ya. Jadi ini ada potensi untuk kembali di bulan Juli tahun 2020. Bila kamu ingin kembali sama seseorang yang kamu inginkan gitu ya, sama mantan kamu, ya silahkan dihubungi ya. Apalagi kamu sudah nonton video aku di sini, sudah tahu energinya kayak gimana gitu ya. Ini berpotensi, oke? Jadi sekali lagi, kalau misal dia balasnya karena Wheel of Fortune itu naik turun teman-teman, naik turun itu sebenarnya naik turun itu bukan gimana-gimana. Bisa jadi dia sibuk kerja ya, bisa jadi waktu itu dia lagi di jalan, kamu hubungi dia, bisa jadi kayak gitu ya. Namanya juga Wheel of Fortune, jadi ada naik turun di sini ya. Tapi itu kepastian ya. Tapi pasti di sini. Ini kartu cantik ini ya. Apalagi didukung oleh The Star di sini ya. Jadi walaupun naik turun seperti itu, tapi sekali dia balas WA kamu, sekali dia angkat telepon kamu, itu dia memberikan kepastian gitu loh. Jadi jangan ragu-ragu untuk hubungi dia di bulan Juli ya. Selamat ya. Oke. Di sini kalian ini ada Sword, ini ada Cup. Kalian di link sama Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, dan Sagittarius ya teman-teman. Cuman ini energi yang paling kuat ya dari Aquarius, yang paling kuat banget di sini, oke? Selanjutnya buat kalian yang pilih kartu sih pita warna putih ya. Pita warna putih di sini. Di bottom of the deck-nya ada kartu Three of Wands di sini ya. Ini juga sama teman-teman, ini kok banyak banget kak ya, karena ini tadi kartu jatuh semuanya, aku nggak ngambil di sini, ini kartu jatuh, jadi berarti emang ini energinya gitu loh. Jadi makanya tetap aku ambil karena memang ini energinya. Jadi buat kalian yang pilih pita warna putih di sini, adakah potensi untuk kembali di bulan Juli tahun 2020? Oh sorry, aku sih ini ya, ini bisa jadi ini orang sudah punya pasangan, bisa jadi, atau bisa jadi di sini sudah ada pilihan lain yang dia
yang dia tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin, atau dia sudah pendekatan sama orang dari udah cukup lama gitu. Jadi contoh nih, misalnya kalian coba menghubungi dia terlebih dahulu di bulan Juli. Nah, sebelum kamu tuh menghubungi dia, nah si dia tuh udah deket dulu nih sama orang gitu loh. Atau bisa jadi dia udah punya pasangan, bisa jadi kayak gitu di sini. Oke. Apakah kamu akan direspon? Ini sih kalau misalnya ini potensi direspon aja nggak terlalu besar ya teman-teman. Potensi direspon aja nggak terlalu besar karena ini orang masih apa ya, dia begini, pemikirannya tuh ya bisa sih kamu direspon sama dia, direspon, cuman tapi ini ada kartu di Empress sih. Iya sih, direspon, tapi dia berpikir. Jadi kalau semisal kamu misal, wah kok dia ngubungin aku lagi nih gitu ya, kok dia tiba-tiba ngubungin aku lagi, wah kenapa, jadi dia nggak seneng, justru curiga di sini, kenapa kok tiba-tiba ngubungin aku lagi gitu loh. Yang tadinya nggak ada kabar kok ternyata say hello lagi nih sama aku, justru dia penuh tanda tanya gitu. Jadi bukannya dia senang gitu, justru dia curiga sama kamu di sini. Dan dia juga belum, kamu ini gini loh ya, waktu masih berkomitmen sama kalian, ini merasa salah satu, entah bisa kamu atau si dia di sini, ini merasa kayak contohnya kayak gini, kamu tuh punya pasangan misalnya ya, nah misalnya kamu cewek misalnya, nah pasangan kamu tuh cowok, nah si dia tuh yang cowok itu dia itu deket sama banyak temen cewek misalnya. Nah dia tuh nggak mikir perasaan kamu banget gitu ya, dia tuh apa ya, berkomunikasi sama cewek, berngama cewek tuh kayak melampaui gitu, seolah dia tuh lajang, seolah dia tuh nggak punya pasangan gitu loh. Nah itu bikin kamu sakit hati di sini. Soalnya ini ada Five of Pentacles. Nah di saat menghubungi lagi ketika ini kurasa dia sih di sini yang begitu, tapi ini vice versa sih teman-teman. Cuman aku mau baca kartu tuh aku sesuaikan sama judul ya. Kayaknya di sini dia yang merasa kayak gitu. Jadi kamu yang kamu di sini yang deket sama banyak cowok, sama banyak cewek, kamu kayak seolah lajang gitu, seolah kamu tuh nggak punya pasangan gitu. Nah secara nggak langsung dia tersakiti di sini. Kenapa sih ini orang kok nggak mikir perasaan aku banget? Udah tahu punya pasangan, kenapa dia nggak ngerem cara apa namanya, cara apa sih teman-teman, kayak cara berteman tuh kok nggak ngerem gitu loh. Nah itu ada yang berpikir demikian, kok seolah aku tuh nggak ada. Nah ini kan nyakiti hati aku banget gitu loh. Nah ini ada yang seperti ini di sini ya. Nah orang yang seperti ini di sini nih merasa ragu di sini. Jadi kurasa ini dia ya, kurasa ini dia yang kayak gitu. Bisa silakan, ini bisa vice versa teman-teman. Jadi kayak gini, kalau kamu menghubungi dia kan, nah si dia tuh sudah punya pasangan, atau bisa jadi sebelumnya sudah pendekatan sama orang lain gitu ya. Jadi udah di bulan-bulan lalu ya, dia tuh memang lagi PDKT sama seseorang, bisa jadi demikian sampai ke bulan Juli. Jadi ketika kamu datang di kehidupan dia, kamu say hello lagi sama dia, nah dia itu bukannya bahagia, tapi dia itu bertanya-tanya, wah kenapa nih kok tiba-tiba dia say hello sama aku, padahal aku nih udah mulai nyaman nih deket sama orang baru di sini, kok tiba-tiba dia datang nih. Nah itu nggak percaya sama kamu, ini masih apa, tanda tanya ya, dan dia inget, wah dulu aku waktu sama dia tuh nggak mikir perasaan aku banget nih. Ini ada Five of Pentacles. Nah yang aku bilang tadi, ini punya pasangan tapi kayak nggak punya pasangan, jadi pasangannya tuh kayak dicuekkan gitu loh perasaannya. Gimana sih perasaannya kalau seandainya punya pasangan tapi dia tuh nggak terkontrol, nggak bisa ngerem, artinya terlalu dekat sama cewek, terlalu dekat sama cowok lain, padahal udah punya pasangan. Seharusnya kalau udah punya pasangan, kedekatan itu sedikit direm dong, jangan los-losan. Nah ini los-losan gitu di sini. Nah ini ada yang merasa demikian, entah kamu atau dia, nih vice versa teman-teman. Nah sehingga dia berpikir, wah kenapa nih gitu ya, berpikir aku sudah mulai nyaman nih ya sama orang baru,
Dan aku inget waktu dia sama aku dulu, dia tuh los-losan banget, gak mikir perasaan aku banget. Nah ini ada yang demikian di sini. Aduh, enggak deh. Ya, ini lebih pada enggak, ya lebih pada enggak dan lebih memilih orang baru di sini, kurasa kayak gitu. Kalau kamu direspon, iya direspon, tapi untuk potensi berkomitmen ini kurasa lebih pada tidak ya teman-teman, lebih pada tidak di sini buat yang putih. Jadi di antara yang pink di sini, karena aku udah bilang kalau yang pink ini juga direspon, tapi potensi untuk kembali masih belum, di bulan Juli belum, tapi bisa jadi di bulan Agustus ya, bisa jadi. Tapi kalau energinya nggak berubah, bisa saja berubah. Kalau misalnya berubah ya enggak di bulan Agustus enggak. Tapi kalau misalnya energinya enggak berubah, bisa berkomitmen di bulan Agustus. Nah, kalau ini berpotensi sekali ya, sangat-sangat berpotensi untuk kembali. Sudah selain direspon juga berpotensi kembali. Nah, kalau di sini ini selain direspon, tapi potensi untuk kembali itu lebih pada tidak, bisa dikata 80% atau 90% itu enggak di sini ya. Ini lebih memilih orang baru. Nah, kamu datang ketika sudah ada orang baru yang mulai buat dia nyaman, atau kamu datang ketika dia tuh udah punya pasangan ya, dan merasa klop banget, merasa pas banget dengan orang baru di sini gitu loh ya. Dengan cinta baru di sini dia merasa sangat nyaman banget udah. Jadi kayaknya kamu nggak bakal bisa menggoyah gitu ya, nggak bakal menggoyah hubungan mereka gitu loh teman-teman. Dan ini kayak teguh prinsip kayak gitu. Teguh prinsip untuk lebih memilih yang pasangan sekarang, udah merasa nyaman gitu ya. Ngapain sih dia kok datang lagi? Yang ada ini malah curiga ya, nggak percaya sama kamu gitu di sini ya. Ini ada kartu The Emperor dan anggapan dia juga berkata, toh hubungan ini, nah The Emperor ini ya, toh hubungan, ini apa sih ini? Oh iya The Emperor, bukan The Empress ya teman-teman, The Emperor. Kalau misalnya bukan aku kira The Empress ini ternyata The Emperor. Berarti kalau misalnya The Emperor, kurasa ini kayaknya acuh gak acuh deh sama kalian, bukannya direspon ya. Tapi kamu tuh WA dari kamu, dia ini loh, dia pikirkan di sini, wah ini kenapa nih kok tiba-tiba WA gue, kenapa tiba-tiba say hello sama gue. Tapi kurasa untuk direspon kecil ya di sini ya. Direspon kecil, apalagi berkomitmen ini sangat-sangat kecil di sini, kecil di sini. Dan aku lebih memilih ini ya, orang barunya di sini, si dianya. Dan ini orang kayak bisa dikata masih sakit hati juga, dan ini orang pakai logika banget dulu loh gitu ya. Aku sama dia, yang membuat kehancuran hubungan kita, itu hubungan aku dan dia dulu, itu dia sendiri, kata dia tuh kamu yang membuat kehancuran tersebut gitu. Dan dia juga tidak terlalu memikirkan perasaan aku. Dia tuh deket sama cewek lain, sama cowok lain, seolah dia tuh nggak punya pasangan. Dikiranya aku nggak sakit hati. Nah, ini merasa kayak gitu sih dia. Dikiranya aku nggak sakit hati. Dia tuh deket sama cewek, dia deket sama cowok. Harusnya dia ngerem dong. Udah tahu dia punya pasangan. Ini dia tuh los-losan gitu. Nah, dia sendiri yang bikin kehancuran hubungan ini. Waduh, ibaratnya dia ini kayak trauma sama kamu gitu, kayak ketakutan, enggak deh, gue nggak mau balik mani orang gitu loh, kayak gitu. Jadi di sini aku kira ini The Empress kartunya, ternyata The Emperor. Maklum ini karena kartu tarot yang modern gambarnya, jadi bukan kartu tarot yang seperti biasanya seperti ini teman-teman ya. Jadi aku salah baca tadi, ternyata The Emperor. Berarti kalau misalnya The Emperor di sini kurasa kalau direspon tuh enggak ya. Seandainya kalian direspon paling 1 kata 2 kata, dan jarang banget gitu. Atau bisa jadi kamu WA sekarang hari ini hari apa sih, Selasa ya, tapi kamu dibalasnya Sabtu gitu loh. Lama gitu loh gitu ya, walaupun dibalas ya. Itu sih teman-teman. Jadi kurasa ini 80 hingga 90% itu tidak berpotensi untuk kembali, walaupun di bulan Agustusnya, Septembernya, Oktobernya gitu loh di sini ya. Oke. Dan aku lebih memilih kayaknya nggak mau deh balikan sama kamu buat yang pilih ini ya, ini sih bros putih di sini. Tapi bagaimanapun teman-teman, ini tuh general reading ya, general reading di sini. Ini ada kartu The Emperor, Pentacle. Sebentar ya, aku ini dulu, ini Wand. Ini kamu dealing sama ini energi yang paling kuat di sini. Ini ada Cup ya, ini Cup, ini Pentacles, ini Wand.
Oh, ini ya energi yang paling kuat dari, sebentar. Ini won. Ini oke, ini energi yang paling kuat dari Aries, teman-teman ya. Energi paling kuat Aries. Selanjutnya di sini Leo, Sagittarius juga ya. Juga, tapi ini yang paling kuat tuh Aries ya. Ya, ini kamu dealing dengan Virgo juga ya. Tapi kecilin di Virgo cukup besar. Di sini energi yang paling kuat tuh dari Virgo dan Aries, teman-teman. Tapi kamu juga dealing seperti Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio ya, teman-teman. Gitu. Dan Pisces ya. Tapi yang paling kuat dari Aries dan Leo, Virgo ya. Gitu, oke. Teman-teman, ini tuh general reading, bagaimanapun nggak bisa resonate hingga 100%. So, bila kamu ingin energi kamu ketarik secara keseluruhan, silakan sama aku personal reading. Caranya DM aku di Instagram aku @milanabila99, atau kamu bisa langsung WhatsApp aku di nomor 083107805867. Dan jangan lupa untuk subscribe juga channel aku satunya di sini, Fokus Zodiak, yaitu Mila spasi Nabila. Mila spasi Nabila. Di sini aku fokusnya zodiak ya. Aku tunggu lo subscribe-nya. Nantikan konten aku berikutnya, teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye bye.